Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, para sahabat, para pecinta Al-Quran, dimanapun kita berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca kitab gundul atau bagaimana cara membaca teks berbahasa Arab yang tidak disertai harokat. Tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, tidak ada dhammah, tidak ada kasrah. Bagaimana cara membacanya? Untuk membaca kitab gundul sebenarnya kuncinya ada dua. Yang pertama, mengetahui jenis dan bentuk kata dalam bahasa Arab. Dan yang kedua adalah mengetahui status dan tanda dari status tersebut. Jenis kata dalam bahasa Arab hanya ada tiga. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya ini telah dijelaskan pada video sebelumnya. Silahkan nanti dicek pada channel Grand MBA, ada playlist membaca kitab gundul. Sahabat sekalian, status kata dalam bahasa Arab ada dua macam. Yang pertama, status yang disebut dengan mabni. Mabni artinya tidak berubah. Sedangkan yang kedua adalah mu'rab. Artinya harokat akhir kata tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan posisinya dalam satu kalimat. Nah, status yang kedua ini, yang mu'rab ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama majrur atau yang disebut dengan jar. Yang kedua marfu' atau yang disebut dengan rafa'. Yang ketiga disebut nasab atau yang disebut dengan mansub. Dan yang keempat adalah jazm yang disebut juga dengan majzum. Dan pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan mempelajari status yang pertama, yaitu status jar atau majrur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Sahabat sekalian, untuk memahami status majrur, kita perlu memperhatikan dua hal penting. Yang pertama adalah al-asbab, sebab-sebabnya. Dan yang kedua adalah al-alamat, tanda-tandanya. Kita perhatikan yang pertama, al-asbab atau sebab-sebab yang menjadikan suatu kata itu menyandang status majrur. Yang pertama adalah huruful jar wal qasam. Ketika suatu kata didahului oleh huruf jar atau huruf qasam, maka status kata tersebut menjadi majrur. Yang pertama. Yang kedua, suatu kata akan menyandang status majrur disebabkan karena al-idhafah. Dan yang ketiga, suatu kata akan menyandang status majrur apabila posisinya sebagai at-tawabi' atau kata yang mengikuti status kata sebelumnya. Insya Allah tiga-tiganya ini akan kita jelaskan dengan lebih rinci. Kita lanjutkan kepada yang kedua adalah alamat atau tanda-tandanya. Ketika suatu kata menyandang status majrur,
maka dia punya tanda. Apa tandanya? Tanda pokoknya adalah kasroh. Tanda bagi status majrur juga bisa berupa fathah atau ya. Nah, 3 tanda majrur ini diperuntukkan untuk kalimat-kalimat tertentu. Kita perhatikan yang pertama. Tanda status majrur yang pertama dan yang utama adalah kasroh. Kasroh ini menjadi tanda majrur bagi kata yang berjenis ismul mufrad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasroh menjadi tanda majrur atau tanda jar bagi jam'ut taksir. Kemudian berikutnya yang ketiga, al-kasroh menjadi tanda bagi status majrur untuk kata yang berjenis jam'ul mu'annas salim. Nah, tiga jenis kata ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Insyaallah kalau lupa ya bisa disimak kembali penjelasan sebelumnya. Silahkan lihat di playlist cara membaca kitab gundul di channel Grand MBA. Berikutnya, ternyata tanda status majrur itu tidak selalu kasroh, bisa juga fathah. Tetapi ini khusus untuk apa? Untuk al-ismu atau isim dengan jenis tertentu, yaitu al-ismul ladzi la yansharif atau isim yang tidak menerima kasroh di akhir, di harokat akhirnya, kecuali nanti dalam keadaan mudhaf ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tadi tanda jar itu juga bisa dalam bentuk huruf ya. Nah, huruf ya ini untuk kata yang mana yang bisa diberi tanda ya untuk tanda status majrurnya, yaitu kata yang berbentuk musanna. Al-musanna, kata yang berarti dua. Ya, baitun, baitani, ya, madrasatani, imro'atani, dan seterusnya. Ya, kemudian tanda ya juga akan digunakan sebagai tanda status majrur untuk kata yang berbentuk jam'ul mudzakkaris salim. Dan yang terakhir, tanda status majrur yang menggunakan ya adalah untuk al-asma al-khamsah. Insyaallah ini semua akan kita jelaskan pelan-pelan ya. Yang penting kita paham dulu peta konsepnya ini. Insyaallah semakin kita pelajari, semakin kita perhatikan, insyaallah semakin mudah. Kita sekarang ambil contoh supaya lebih mudah. Kita perhatikan kata ini. Ini kata yang sangat populer. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan kata yang pertama apa? Kata yang pertama di sini adalah bi. Nah, bi ini ketika kita menemukan teks Arab tanpa harokat ini, maka sekali lagi yang harus terbayang dalam pikiran kita adalah ketika kita ingin mengi'rabnya atau membacanya adalah jenis kata. Bi ini jenis katanya apa? Huruf jar. Nah, sehingga kata setelahnya yaitu ini ismi ini maka dia menyandang status majrur. Kenapa? Karena disebabkan oleh huruf jar yaitu bi. Ya, nah ini contoh. Jadi ismi ini menyandang status majrur karena ada huruf jar sebelumnya bi. Nah, tinggal kita mengingat lagi tanda status jar atau status majrur pada kata ini, ismi ini apa? Dia jenisnya apa? Oh, dia jenisnya isim mufrad. Kalau isim mufrad, maka tanda status majrurnya apa? Kasroh. Jadi bismi. Ya, tidak dibaca bisma, tapi bismi. Ya, mengapa? Karena statusnya dia adalah majrur dan tandanya kasroh. Mengapa kasroh bukan fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, kemudian selain dia berstatus sebagai majrur ya dengan tanda jarnya adalah kasroh, dia juga ya sebagai kata yang
disandarkan kepada kata lain. Ini adalah disebut dengan mudhaf. Nah, kemudian kata setelahnya Allah, statusnya apa? Ini statusnya majrur. Mengapa? Karena dia merupakan mudhaf ilaih atau kata yang menjadi sandaran dari kata sebelumnya. Kata sebelumnya kan ismi, nama. Kemudian Allah. Allah ini menjadi mudhaf ilaih yang menjadi sandaran dari kata ismi sebelumnya ini. Sehingga kata Allah di sini ini juga memiliki atau menyandang status majrur. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Mengapa kasroh? Karena bentuknya mufrad, begitu ya. Dan setelahnya adalah kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini jenisnya apa? Jenisnya adalah isim, al-ismu. Kemudian statusnya apa? Majrur. Apa sebabnya? Karena dia sebagai sifat. Ya, sifat itu termasuk tabi' ya, atau tawabi'. Tawabi adalah kata yang tidak memiliki status kecuali mengikuti status kata sebelumnya. Status kata sebelumnya apa? Majrur. Maka Ar-Rahman ini juga statusnya adalah majrur karena dia merupakan sifat atau na'at daripada kata sebelumnya, yaitu Allah. Ar-Rahim juga sama. Dia merupakan isim jenisnya. Kemudian statusnya apa? Majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai sifat atau na'at daripada Allah. Sifat kedua ya daripada Allah. Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim. Baik, demikian. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mencari contoh-contoh yang lebih banyak. Contoh-contoh kata yang berstatus majrur dari Al-Quranul Karim. Insya Allah terus bersama kami. Insya Allah terus ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.